Pernahkah Anda duduk sejenak, menatap langit senja, dan menyadari bahwa setiap hari membawa luka yang berbeda, kadang terlihat, kadang tersembunyi? Dalam kesunyian itu, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan lahir dari ketidakterlukaan, tetapi dari keberanian untuk terus melangkah meski terluka. Filosofi Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan peristiwa di luar diri, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita menanggapinya. Hidup modern penuh tantangan, perbandingan, dan ekspektasi yang tak berkesudahan. Namun dalam setiap langkah yang kita ambil, terdapat pilihan untuk tetap tegar, tetap manusia, dan tetap bergerak maju. Disinilah kita menemukan bahwa kekuatan bukan sekadar tampak, tetapi terasa di dalam hati yang tetap berdiri meski diserang badai. Dalam lanskap digital yang kita huni hari ini, media sosial telah menjelma menjadi panggung raksasa, tempat setiap individu berperan sebagai aktor utama dalam narasi kehidupannya sendiri. Setiap unggahan foto, video, atau tulisan seakan menjadi naskah yang harus disusun dengan cermat agar tampak sempurna di mata publik. Namun, di balik kesempurnaan visual yang tersaji, seringkali tersembunyi realitas yang jauh berbeda. Realitas yang penuh luka, kelelahan, dan perasaan tidak cukup baik. Seseorang tampak kuat di layar, bukan karena ia benar-benar tanpa luka, melainkan karena ia memilih untuk tidak berhenti meski terluka. Media sosial menanamkan ilusi bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dibuktikan secara visual. Maka, banyak dari kita berlomba-lomba menampilkan sisi terbaik, bahkan ketika hati sedang retak. Kita mengedit senyum agar tampak lebih tulus, menulis caption agar terdengar optimis, dan memilih sudut kamera yang mampu menyamarkan lelah di wajah. Di balik layar ada pergulatan yang sunyi, rasa takut akan tertinggal, kecemasan karena perbandingan, serta kekhawatiran bahwa diri kita tidak cukup menarik untuk dilihat. Inilah paradoks modern. Ketika pencarian penerimaan justru melahirkan rasa terasing dari diri sendiri. Tidak sedikit yang mulai menilai kekuatan berdasarkan seberapa baik seseorang dapat menyembunyikan luka. Kita kagum pada mereka yang tampak tenang, produktif, dan selalu bahagia, tanpa menyadari bahwa mungkin mereka sedang berjuang mempertahankan kewarasan. Dalam arus cepat informasi dan ekspektasi, seseorang yang terluka pun dipaksa untuk tetap tersenyum, karena dunia maya jarang memberi ruang bagi kesedihan yang jujur. Kelelahan emosional pun menjadi bagian dari kehidupan yang dinormalisasi, dihiasi filter dan kata-kata motivasi agar tampak estetis. Namun kekuatan sejati, pada hakikatnya, tidak lahir dari kesempurnaan yang dikurasi. Ia tumbuh dari keberanian untuk tetap melangkah, meskipun hati sedang rapuh. Ia lahir dari kejujuran untuk mengakui luka tanpa merasa kalah. Di tengah hiruk-pikuk pencitraan digital, orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tidak kehilangan kemanusiaannya. Yang mampu berkata, "Aku tidak baik-baik saja, tetapi aku akan terus berjalan." Mungkin inilah bentuk keteguhan baru dalam kehidupan modern. Keteguhan untuk tetap menjadi manusia di dunia yang menuntut kita menjadi citra. Seseorang yang tampak kuat bukan karena ia tak pernah terluka, melainkan karena ia menolak berhenti, bahkan ketika rasa sakit menjadi teman yang setia. Dalam sunyi, di balik layar yang terang, kekuatan sejati justru berakar dari keberanian untuk bertahan, tanpa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Di era modern yang serba terhubung ini, manusia hidup dalam pusaran perbandingan yang tidak pernah berhenti. Segala sesuatu dapat diukur, dibandingkan, dan dinilai. Mulai dari pencapaian karier, penampilan fisik, hingga gaya hidup yang terpampang di layar gawai kita. Seolah-olah eksistensi seseorang baru memiliki nilai ketika dapat disejajarkan, bahkan melampaui apa yang dimiliki orang lain. Dalam arus yang deras ini, banyak individu kehilangan arah tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Disinilah krisis identitas bermula, ketika seseorang mulai meragukan dirinya sendiri,
karena ukuran keberhasilan ditentukan oleh standar luar yang tak pernah bisa dipenuhi sepenuhnya. Setiap hari kita dihadapkan pada ribuan potongan kehidupan orang lain. Seseorang tampak bahagia dengan karier yang cemerlang, yang lain memamerkan hubungan romantis yang hangat, dan sisanya menampilkan gaya hidup yang seolah tanpa celah. Kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lihat hanyalah fragmen, bukan keseluruhan cerita. Namun otak manusia cenderung lupa membedakan antara realitas dan representasi. Kita pun mulai merasa tertinggal, gagal, dan tidak cukup baik. Perasaan itu perlahan tumbuh menjadi luka. Luka yang tidak tampak di permukaan, tapi menekan batin dengan halus dan berkelanjutan. Dalam kebisingan perbandingan ini, seseorang yang tampak kuat sebenarnya tengah berjuang mempertahankan keaslian dirinya. Ia terus melangkah, walau sering merasa kecil di tengah gemerlap keberhasilan orang lain. Ia mencoba membangun keyakinan bahwa hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang memiliki ritme masing-masing. Namun usaha itu tidak mudah. Dunia modern terlalu cepat dan terlalu bising. Bahkan keheningan pun terasa asing. Untuk tetap mengenali diri sendiri di tengah hiruk-pikuk pembanding, dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan bertanya, siapa aku tanpa segala pembanding ini? Krisis identitas pada akhirnya bukan sekadar kehilangan arah, tetapi kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Dan barangkali kekuatan sejati dalam era perbandingan adalah kemampuan untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Untuk menerima bahwa tidak semua hal harus menjadi kompetisi, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak menuntut pembuktian apapun. Seseorang tampak kuat bukan karena ia selalu percaya diri, tetapi karena ia terus berusaha mengenali dirinya meski dunia berisik dengan penilaian. Di tengah budaya yang memuja pencapaian dan pengakuan, keberanian terbesar adalah menjadi diri sendiri tanpa takut terlihat kurang. Sebab identitas sejati tidak dibangun dari jumlah suka atau pengikut, melainkan dari kesetiaan pada nilai-nilai yang kita pegang. Maka, di era perbandingan tanpa akhir ini, kekuatan sejati adalah tetap berjalan dengan jujur. Membawa luka, keraguan, dan segala ketidaksempurnaan, sambil berkata pelan namun pasti, aku tetap aku, meski dunia mencoba menjadikanku orang lain. Di zaman modern ini, kesehatan mental telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, meski tetap sering diperlakukan dengan setengah hati. Banyak orang berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Masyarakat kita masih terbiasa menilai kekuatan seseorang dari seberapa baik ia mampu menutupi luka, bukan dari keberaniannya untuk mengakuinya. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan produktivitas, kecepatan, dan pencapaian, seakan berhenti sejenak untuk bernapas merupakan tanda kelemahan. Padahal justru di momen ketika seseorang berani mengakui bahwa dirinya lelah, bahwa jiwanya terluka, disitulah kekuatan sejati mulai tumbuh. Ada begitu banyak orang yang tampak baik-baik saja di permukaan. Mereka tersenyum, bekerja, bercanda, bahkan menenangkan orang lain, sementara di dalam dirinya sedang terjadi pergulatan yang sunyi. Mereka menjadi ahli dalam menyembunyikan air mata di balik tawa, dalam merapikan hati yang retak agar tak terlihat. Dunia modern, dengan segala tuntutan dan standarnya, seolah tidak memberi ruang bagi kesedihan yang jujur. Kita diajarkan untuk move on dengan cepat, untuk menambal luka dengan motivasi instan, seolah duka bisa disembuhkan dengan satu kalimat positif. Namun luka yang dipaksa sembuh terlalu cepat hanya akan menjadi beban yang berulang, membentuk luka baru di tempat yang sama. Kesehatan mental bukan sekadar tentang tidak merasa sedih, melainkan tentang kemampuan untuk berdamai dengan rasa sakit itu sendiri. Ia adalah proses panjang untuk mengenali diri, memahami akar luka, dan perlahan-lahan memaafkan apapun yang membuat kita hancur. Tetapi dunia modern jarang memberi ruang untuk itu. Kita terus didorong untuk tegar, untuk kuat, tanpa pernah ditanya apakah kita benar-benar sanggup. Dalam keheningan, banyak jiwa akhirnya patah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk rapuh. Seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak pernah terluka, melainkan karena ia terus berusaha memahami lukanya. Ia tidak menyangkal rasa sakit, tetapi menjadikannya bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Ia sadar bahwa luka bukanlah akhir,
melainkan pengingat bahwa ia pernah berjuang. Dalam dunia yang cepat menghakimi dan lambat memahami, keberanian untuk berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja," adalah bentuk kekuatan yang paling tulus. Mungkin inilah esensi dari keteguhan di era modern, kemampuan untuk tetap manusiawi di tengah tuntutan menjadi sempurna. Kekuatan sejati bukanlah tentang menyingkirkan rasa sakit, tetapi tentang menatapnya dengan lembut dan berkata, "Aku akan bertahan." Karena pada akhirnya, mereka yang benar-benar kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang selalu memilih untuk bangkit, meski hatinya belum pulih sepenuhnya. Dalam kejujuran akan luka, seseorang menemukan bentuk kekuatan yang paling manusiawi, ketenangan untuk terus berjalan tanpa harus pura-pura tidak terluka. Di zaman modern yang bergerak begitu cepat, usia muda tak lagi menjadi masa untuk belajar dengan tenang atau menikmati kebebasan tanpa beban. Generasi hari ini tumbuh dalam dunia yang menuntut kedewasaan terlalu dini. Banyak di antara mereka yang belum sempat mengenal dirinya sendiri, tetapi sudah harus menanggung tanggung jawab yang lebih besar dari pundaknya. Di balik senyum di ruang kerja, di balik rutinitas yang tampak teratur, tersembunyi jiwa-jiwa muda yang rapuh namun berusaha keras untuk bertahan. Mereka tampak kuat bukan karena tidak pernah goyah, tetapi karena mereka tidak punya pilihan selain terus berjalan. Kehidupan modern menanamkan keyakinan bahwa keberhasilan harus dicapai secepat mungkin. Seseorang dianggap tertinggal jika belum memiliki pekerjaan mapan di usia muda, belum menabung cukup, belum membeli rumah, belum menikah, belum berhasil menurut ukuran masyarakat. Maka banyak anak muda berlari tanpa henti, memikul beban ekonomi, emosional, bahkan sosial yang seharusnya bisa dibagi. Mereka bekerja keras tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menopang keluarga, membayar pendidikan adik, atau membuktikan bahwa mereka mampu. Tekanan itu seringkali tidak terlihat, namun perlahan menggerogoti semangat dari dalam. Di tengah tuntutan itu, waktu untuk beristirahat seringkali dianggap sebagai kemewahan, bahkan dosa. Tidur cukup dipandang sebagai bentuk kemalasan, istirahat mental disamakan dengan ketidakproduktifan. Padahal di usia muda seseorang masih belajar memahami dunia dan dirinya sendiri. Ketika proses itu diabaikan, lahirlah generasi yang lelah. Bukan karena tidak kuat, tetapi karena terlalu sering diminta kuat. Mereka dipuji karena kedewasaannya, tanpa disadari bahwa di balik kedewasaan itu ada masa kanak-kanak yang terlewat, ada impian yang dikorbankan demi tanggung jawab yang tidak bisa ditunda. Namun di balik segala tekanan itu, tersimpan pula keindahan dalam bentuk yang tenang, keteguhan. Keteguhan untuk tetap menjalani hari-hari meski lelah, untuk terus memberi meski belum menerima, untuk tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Itulah bentuk kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak berteriak, tidak memamerkan diri, tetapi tumbuh dalam diam. Seseorang yang muda dan terluka oleh tekanan hidup, namun memilih untuk tidak berhenti, sesungguhnya sedang membangun fondasi karakter yang paling kokoh. Mungkin dunia tidak selalu memahami beban yang mereka pikul, tetapi mereka mengerti bahwa berhenti bukan pilihan. Maka mereka terus berjalan, meski langkahnya gemetar. Karena kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam kemenangan besar, tetapi dalam keberanian untuk bangun setiap pagi dan berkata, "Aku akan mencoba lagi hari ini." Itulah wajah baru dari generasi muda. Kuat bukan karena tidak terluka, melainkan karena mereka belajar untuk tetap melangkah, walau setiap langkah terasa berat. Dalam diam, mereka menjadi saksi dari kebenaran yang sederhana, namun dalam, bahwa bertahan pun adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Dalam kisah hidup setiap manusia, cinta seringkali hadir sebagai sumber kekuatan, tempat berpulang ketika dunia terasa terlalu bising. Namun, seiring waktu, banyak yang menyadari bahwa cinta tidak selalu menjadi ruang yang menyembuhkan. Ada cinta yang menumbuhkan, tetapi ada pula cinta yang meninggalkan luka yang dalam. Ironisnya, justru dari cinta yang paling kita yakini, sering lahir rasa sakit yang paling sulit dijelaskan. Dalam kesenyapan setelah perpisahan, dalam kenangan yang tak lagi bisa disentuh, seseorang belajar bahwa kekuatan bukanlah tentang mempertahankan cinta, melainkan tentang keberanian untuk tetap hidup setelah kehilangan.
Di era modern ini, cinta seringkali terjebak dalam bentuk yang serba instan. Hubungan dibangun dan diakhiri dengan cepat, seolah perasaan bisa berpindah hanya dengan satu sentuhan layar. Banyak yang mengejar romantisme, tapi lupa pada tanggung jawab emosional yang menyertainya. Ketika cinta mulai retak, sebagian memilih pergi tanpa penjelasan, meninggalkan luka yang tak sempat diberi nama. Maka, lahirlah generasi yang pandai berpura-pura tegar, menyembunyikan air mata di balik status bahagia, menutupi kehilangan dengan unggahan yang tampak kuat. Padahal, di balik semua itu, hati masih bergetar setiap kali nama seseorang terlintas dalam ingatan. Seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak pernah hancur oleh cinta, tetapi karena ia memilih untuk tetap beriman pada kebaikan meski pernah dikhianati oleh rasa. Ia belajar bahwa tidak semua cinta harus dimiliki, dan tidak semua kehilangan berarti kegagalan. Ada luka yang justru memperkenalkan seseorang pada dirinya sendiri, membuka ruang refleksi, memperlihatkan batas kesabaran, dan menumbuhkan kasih yang lebih dewasa. Cinta yang pernah menyakiti, pada akhirnya bisa menjadi guru paling jujur dalam perjalanan batin manusia. Kita hidup di masa ketika banyak orang mencari cinta, bukan untuk berbagi, tetapi untuk mengisi kekosongan. Mereka berharap cinta akan menambal celah yang ditinggalkan oleh kesepian. Namun, tak seorang pun bisa menjadi obat bagi luka yang belum disembuhkan oleh diri sendiri. Maka, cinta yang sejati bukanlah tentang mencari penyelamat, tetapi tentang bertemu dengan seseorang ketika kita telah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dan ketika cinta itu datang, ia tidak menghapus luka, melainkan menjadikannya bagian dari keindahan yang utuh. Dalam keheningan malam setelah hati patah, seseorang akhirnya memahami bahwa kekuatan tidak terletak pada kemampuan untuk melupakan, tetapi pada kesanggupan untuk mengingat tanpa lagi merasa hancur. Bahwa mencintai bukan berarti selalu memiliki, dan kehilangan bukan berarti akhir dari segalanya. Justru di titik paling sunyi itulah seseorang benar-benar mengenal arti keteguhan, tetap mampu mencintai kehidupan meski hatinya pernah dipatahkan oleh cinta. Cinta memang tidak selalu menyembuhkan, tetapi ia selalu meninggalkan pelajaran. Dan dari pelajaran itulah lahir kekuatan baru, kekuatan yang tenang, tidak lagi meledak-ledak, tetapi mengalir lembut seperti sungai yang terus mencari jalannya. Karena pada akhirnya seseorang tampak kuat bukan karena cintanya sempurna, melainkan karena ia terus mencintai dunia. Bahkan setelah hatinya terluka berkali-kali. Di balik gedung-gedung tinggi dan ruang kerja yang tampak elegan, tersimpan dunia yang penuh tekanan, ambisi, dan tuntutan untuk selalu tampak tangguh. Dunia kerja modern telah menjadi arena di mana setiap orang berlomba untuk membuktikan dirinya layak dipertahankan, dipromosikan, atau sekadar diakui keberadaannya. Di dalam sistem yang keras ini, manusia perlahan belajar untuk mengenakan topeng profesionalisme. Topeng yang menutupi rasa lelah, kecemasan, bahkan luka batin yang mendalam. Kita tersenyum kepada rekan kerja, mengucap salam ramah di pagi hari, menghadiri rapat dengan kepala tegak, padahal di dalam hati ada beban yang kian menumpuk tanpa pernah benar-benar diturunkan. Kita hidup di masa di mana produktivitas dijadikan ukuran nilai diri. Seseorang dihargai bukan karena siapa dia, tetapi seberapa banyak hasil yang dapat ia berikan. Maka banyak yang belajar menekan perasaan, menunda istirahat, dan mengabaikan kesehatan mental demi memenuhi ekspektasi yang tampak tak berujung. Jam kerja yang panjang dianggap sebagai bentuk dedikasi, meski sesungguhnya seringkali berakar dari rasa takut. Takut dianggap tidak cukup baik, takut kehilangan pekerjaan, takut ketinggalan dari mereka yang tampak lebih sukses. Dalam diam, banyak pekerja modern menjadi tahanan bagi ambisi yang tidak lagi manusiawi. Seseorang tampak kuat di balik meja kerjanya, bukan karena ia bebas dari tekanan, melainkan karena ia telah terbiasa menahan diri untuk tidak runtuh. Ia menjadikan rutinitas sebagai pelindung dari kekacauan batin, seolah sibuk berarti kuat. Namun topeng profesionalisme itu lama-lama mengikis sisi kemanusiaan. Kita mulai melupakan bahwa di balik gelar dan posisi, kita hanyalah manusia yang membutuhkan istirahat, butuh didengar, dan sesekali butuh menangis tanpa harus merasa bersalah. Dunia kerja sering lupa bahwa produktivitas tidak akan pernah menggantikan keseimbangan batin.
Budaya kerja modern juga melahirkan paradoks yang pahit. Di satu sisi, perusahaan berbicara tentang kesejahteraan dan empati, tetapi di sisi lain, mereka menuntut kesempurnaan tanpa batas. Slogan work-life balance hanya menjadi jargon yang indah di dinding kantor, sementara para karyawan terus berjuang untuk sekadar bernapas di antara target dan tenggat waktu. Dalam sistem seperti ini, kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang paling mampu bertahan tanpa istirahat, melainkan siapa yang berani mengakui bahwa dirinya manusia, yang bisa lelah, bisa salah, dan butuh ruang untuk pulih. Keteguhan di dunia kerja tidak selalu berarti terus menekan diri hingga habis. Ia justru tampak pada kemampuan seseorang untuk menjaga kemanusiaannya di tengah mesin kompetisi yang tak kenal ampun. Seseorang yang memilih berhenti sejenak, mengambil jarak, lalu kembali dengan hati yang lebih tenang. Itulah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Sebab kekuatan bukanlah tentang terus berjalan tanpa luka, tetapi tentang keberanian untuk tetap jujur, bahkan di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu tampak sempurna. Dan mungkin, di tengah suara mesin, rapat, dan notifikasi yang tiada henti, seseorang akhirnya akan menyadari satu hal. Topeng profesionalisme boleh menjaga citra, tapi kejujuran kepada diri sendirilah yang menjaga jiwa. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati dalam dunia kerja bukanlah milik mereka yang tak pernah lelah, melainkan milik mereka yang tetap manusia, walau dunia menuntut mereka menjadi mesin. Keluarga sering disebut sebagai tempat paling aman, sebagai pelabuhan terakhir yang menampung semua gelisah dan lelah. Namun, di balik label itu, tidak semua luka dapat terlihat atau terucapkan. Banyak dari kita yang tumbuh dalam rumah yang tampak harmonis dari luar, tetapi menyimpan konflik yang tersembunyi di balik senyum dan kesibukan sehari-hari. Seseorang tampak kuat dalam keluarga, bukan karena ia tidak terluka oleh hubungan itu, tetapi karena ia memilih untuk tetap berdiri meski hatinya terkadang patah oleh dinamika yang tidak pernah dibicarakan. Keluarga adalah institusi yang kompleks. Ada ekspektasi yang seringkali tidak realistis. Menjadi anak yang selalu patuh, menjadi orang tua yang selalu mampu, menjadi kakak atau adik yang tidak pernah mengecewakan. Banyak yang tumbuh dengan belajar menekan perasaan demi memenuhi harapan itu, hingga tidak lagi tahu bagaimana caranya mengekspresikan luka yang dirasakan. Rasa sedih, kecewa, bahkan marah, seringkali disimpan sendiri agar tidak mengganggu keharmonisan yang tampak. Dan disinilah keteguhan diuji, bukan di medan perang, bukan di dunia luar, tetapi di dalam rumah, di tempat yang seharusnya aman, namun penuh tuntutan yang halus dan persisten. Dalam era modern, perubahan nilai dan struktur keluarga juga menambah kompleksitas. Orang tua sibuk dengan pekerjaan dan karier, anak-anak menghadapi tekanan pendidikan dan sosial yang tinggi, sementara komunikasi yang jujur menjadi jarang. Banyak keluarga tetap bertahan secara formal, tetapi kehilangan kedekatan emosional. Luka yang ada tidak selalu dibicarakan karena takut menambah konflik, takut dianggap lemah, atau takut mengganggu citra keluarga yang sempurna. Seseorang belajar untuk tetap tegar, menahan air mata, dan menelan kecewa sendiri, karena terkadang berhenti sejenak di rumah sendiri pun terasa seperti sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Namun, keteguhan di ranah keluarga memiliki makna yang dalam. Ia bukan tentang siapa yang paling kuat menahan amarah atau kesedihan, tetapi tentang siapa yang mampu tetap mencintai, tetap hadir, dan tetap menjalankan peran meski hati terluka. Seseorang yang mampu memahami bahwa keluarganya, dengan segala kekurangan dan luka yang tersembunyi, tetap layak dicintai, itulah orang yang sejati kuat. Ia belajar bahwa kesabaran dan empati bukanlah kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang paling lembut, namun paling sulit dilakukan. Maka, kekuatan dalam keluarga tidak selalu tampak di luar. Ia berdiam dalam keheningan, dalam pelukan yang menenangkan tanpa kata, dalam doa yang dipanjatkan diam-diam, dan dalam kesetiaan untuk tetap hadir meski dunia internal keluarga terkadang penuh konflik. Seseorang tampak kuat bukan karena tidak pernah terluka oleh orang-orang terdekat, tetapi karena ia menolak menyerah, menolak menjauh, dan memilih tetap berjalan bersama mereka. Disitulah kekuatan sejati berakar, bukan di luar yang terlihat, tetapi di dalam,
di hati yang tetap teguh walau terluka. Di dunia modern ini, persahabatan menghadapi tantangan yang tak terlihat namun nyata, individualisme yang semakin menguat. Setiap orang sibuk membangun citra diri, mengejar ambisi pribadi, dan melindungi ruang pribadinya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat, menemukan teman sejati menjadi sebuah kemewahan. Seseorang tampak kuat dalam persahabatan, bukan karena tidak pernah merasa kesepian atau kecewa, tetapi karena ia tetap berusaha menjaga hubungan, meski terkadang merasa sendiri dalam keramaian. Persahabatan, yang seharusnya menjadi ruang aman untuk saling berbagi luka dan tawa, kini sering terseret oleh tuntutan kehidupan masing-masing. Kita berinteraksi melalui layar, menghitung waktu pertemuan dengan ketat, dan kadang menilai keberadaan teman berdasarkan seberapa sering mereka menanggapi pesan atau hadir di acara tertentu. Akibatnya, hubungan yang seharusnya organik menjadi terukur, terkalkulasi, dan seringkali terasa berat. Ketika seseorang tampak kuat dalam konteks ini, ia mungkin sedang menahan rasa sakit karena merasa diabaikan atau berjuang untuk tetap hadir meski kecewa oleh ketidakhadiran orang lain. Individualisme modern juga menanamkan anggapan bahwa setiap orang harus mandiri, mampu menghadapi masalah sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Dalam budaya ini, meminta bantuan dianggap sebagai kelemahan, dan mengungkapkan kesedihan bisa membuat seseorang dianggap kurang tangguh. Maka banyak orang memilih menyembunyikan perasaan mereka, bahkan dari teman terdekat, memelihara luka sendiri sambil tetap tersenyum dan menawarkan bahu bagi orang lain. Disinilah kekuatan sejati muncul. Pada kemampuan untuk tetap hadir dalam persahabatan, meski hati kadang merasa berat dan rapuh. Seseorang yang kuat dalam persahabatan bukanlah yang selalu menjadi pendengar, selalu menolong, atau selalu terlihat stabil. Ia adalah mereka yang tetap mampu memberi ruang bagi teman, tetap peduli meski sedang lelah, dan tetap percaya bahwa hubungan yang tulus tidak selalu sempurna, tetapi tetap berharga. Ia belajar untuk menerima ketidaksempurnaan manusia, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, tanpa kehilangan integritas dan kasih. Di era individualisme, persahabatan bukan sekadar tentang keberadaan fisik, tetapi tentang kesetiaan emosional, kemampuan untuk tetap terhubung, dan keberanian untuk tetap hadir meski dunia menuntut kita menutup diri. Seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak pernah merasa kecewa atau terluka dalam hubungan, tetapi karena ia terus percaya pada nilai persahabatan dan tetap menaruh hati meski kadang harus menghadapi pengkhianatan, ketidakhadiran, atau ketidakpastian. Kekuatan sejati dalam persahabatan modern adalah keteguhan untuk tetap hadir, menjaga koneksi, dan memahami bahwa hubungan manusia bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketulusan dan keberanian untuk tetap peduli. Dalam dunia yang individualistis dan serba sibuk, mereka yang tetap berjuang untuk menjadi teman sejati adalah bukti bahwa kekuatan lahir bukan dari tidak terluka, tetapi dari keberanian untuk tetap berjalan bersama orang lain, meski hati kadang menjerit dalam kesunyian. Perempuan modern hidup di persimpangan tuntutan yang kompleks dan kadang bertentangan. Dunia menuntut mereka menjadi mandiri, berprestasi, dan produktif. Keluarga menuntut mereka menjadi pengurus rumah tangga yang sempurna. Masyarakat menuntut mereka tampil ideal, menarik, dan selalu siap menghadapi standar ganda yang seringkali tak masuk akal. Di tengah semua tekanan ini, perempuan tampak kuat bukan karena ia tak pernah terluka, tetapi karena ia terus berjalan meski hati dan raganya sering teruji oleh beban yang berat. Tuntutan modernitas memaksa perempuan untuk membagi dirinya menjadi banyak peran sekaligus. Pekerja yang kompeten, anak yang patuh, pasangan yang suportif, ibu yang penuh kasih, teman yang setia, dan terkadang juga diri yang masih perlu diperhatikan sendiri. Dalam praktiknya, semua itu berarti menekan rasa lelah, menutupi keraguan, dan menahan emosi demi memenuhi ekspektasi yang tampak tidak pernah berakhir. Setiap senyum di depan umum, setiap kata baik-baik saja, seringkali menyembunyikan pergulatan batin yang panjang. Namun, karena pilihan berhenti atau menyerah jarang tersedia, perempuan belajar untuk tetap berdiri, walau nyeri terasa menyesakkan. Tekanan ini juga diperparah oleh budaya yang masih menilai kesuksesan perempuan melalui lensa yang sempit dan tradisional.
Seorang perempuan yang berkarir tinggi mungkin dianggap kurang feminin, sementara yang menekuni keluarga penuh waktu dianggap tidak ambisius. Kritik datang dari segala arah dan seringkali perempuan menjadi juri bagi dirinya sendiri, menimbang setiap langkah, mempertanyakan setiap keputusan, dan menahan rasa bersalah yang tidak semestinya. Dalam kondisi seperti ini, tampak jelas bahwa kekuatan bukanlah ketiadaan luka, tetapi kemampuan untuk menghadapi penilaian, ketidakadilan, dan keraguan internal tanpa berhenti. Namun kekuatan perempuan modern juga lahir dari kesadaran akan nilai diri yang tidak tergantung pada pandangan orang lain. Ia belajar menetapkan batasan, menegaskan haknya untuk beristirahat, dan berani mengatakan cukup ketika tuntutan mulai melelahkan. Ia mengakui rasa sakit dan keraguannya tanpa merasa kalah. Dalam diam, ia membangun keteguhan yang tidak riuh dan tidak mencari pengakuan, tetapi kokoh dalam tindakan sehari-hari, menyelesaikan pekerjaan, menjaga keluarga, memelihara diri, dan tetap menatap masa depan dengan keberanian yang tak terlihat oleh dunia. Seseorang tampak kuat bukan karena ia selalu mampu menahan semua tekanan, tetapi karena ia memilih untuk tetap berjalan, walau langkahnya kadang goyah, walau hatinya pernah hancur oleh dunia yang menuntut terlalu banyak. Perempuan modern menjadi contoh nyata bahwa kekuatan lahir dari keberanian untuk tetap bertahan, tetap berjuang, dan tetap menghargai diri sendiri di tengah dunia yang sering lupa menghargai kemanusiaan. Dalam keteguhan seperti itulah, luka menjadi bukan penghalang, tetapi fondasi dari kekuatan yang nyata dan menginspirasi. Kegagalan dan kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Namun di zaman modern ini, keduanya sering dipandang sebagai aib, sesuatu yang harus disembunyikan, ditutupi, atau bahkan dilupakan secepat mungkin. Dunia mengajarkan kita untuk selalu menatap ke depan, untuk bergerak maju tanpa menoleh ke belakang, seolah kesalahan atau kehilangan bisa menghapus nilai diri. Padahal, seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak pernah gagal atau kehilangan, tetapi karena ia terus berdiri meski pernah jatuh, karena ia memilih untuk melangkah lagi walau hatinya pernah hancur. Setiap orang pasti pernah merasakan rasa sakit yang tajam ketika sesuatu yang berharga hilang. Pekerjaan yang diimpikan tidak tercapai, hubungan yang dicintai berakhir, kesempatan yang telah lama diperjuangkan musnah begitu saja. Dalam momen itu, dunia seolah menjadi tempat yang dingin dan sepi. Kita belajar bahwa tidak semua luka bisa segera sembuh dan tidak semua kehilangan bisa digantikan dengan kata-kata motivasi. Rasa sakit itu nyata, berat, dan kadang membuat langkah terasa mustahil. Namun di sanalah kekuatan sejati diuji, pada kemampuan untuk tetap membuka mata, tetap mengambil napas, dan tetap percaya bahwa hidup masih pantas dijalani. Proses bangkit dari kegagalan bukanlah sesuatu yang instan. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa malu, kekecewaan, dan keraguan yang menumpuk. Ia menuntut seseorang untuk menelusuri kembali jalannya, menerima kenyataan tanpa menghakimi diri sendiri, dan menemukan kembali tujuan yang mungkin sempat hilang. Dunia modern, dengan ritmenya yang cepat dan tuntutan yang tiada henti, seringkali membuat proses ini terasa lebih berat. Namun di tengah tekanan itu, mereka yang tetap bangkit menunjukkan bahwa kekuatan bukan diukur dari seberapa cepat kita pulih, tetapi dari seberapa konsisten kita memilih untuk tidak menyerah. Seseorang yang mampu bangkit dari kegagalan belajar banyak tentang dirinya sendiri, tentang batas ketahanan, tentang apa yang benar-benar penting, dan tentang kemampuan untuk menemukan harapan di tempat yang tak terduga. Ia menyadari bahwa kegagalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan guru yang paling jujur. Setiap langkah kecil setelah jatuh menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah hancur, tetapi tentang keberanian untuk tetap mencoba, meski hati pernah terluka berkali-kali. Kehilangan mengajarkan pelajaran yang serupa. Ia mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu adil, bahwa kebahagiaan tidak selalu permanen, dan bahwa nilai diri tidak tergantung pada apa yang telah hilang. Dan justru dari kehilangan itu, seseorang menemukan kedalaman baru dalam hatinya, keteguhan yang lebih murni, dan kemampuan untuk menghargai setiap momen dengan lebih sadar.
Pada akhirnya, bangkit dari kegagalan dan kehilangan adalah bentuk nyata dari filosofi hidup modern. Kekuatan bukanlah ketidakterlukaan, tetapi keberanian untuk tetap melangkah meski terluka. Seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi karena ia selalu menolak berhenti, karena ia percaya bahwa setiap luka dapat menjadi batu pijakan untuk langkah selanjutnya. Dan dalam keteguhan itu, seseorang menemukan diri sejatinya, kuat, utuh, dan manusiawi. Di dunia modern ini, persahabatan menghadapi tantangan yang tak terlihat namun nyata. Individualisme yang semakin menguat. Setiap orang sibuk membangun citra diri, mengejar ambisi pribadi, dan melindungi ruang pribadinya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat, menemukan teman sejati menjadi sebuah kemewahan. Seseorang tampak kuat dalam persahabatan, bukan karena tidak pernah merasa kesepian atau kecewa, tetapi karena ia tetap berusaha menjaga hubungan, meski terkadang merasa sendiri dalam keramaian. Persahabatan yang seharusnya menjadi ruang aman untuk saling berbagi luka dan tawa, kini sering terseret oleh tuntutan kehidupan masing-masing. Kita berinteraksi melalui layar, menghitung waktu pertemuan dengan ketat, dan kadang menilai keberadaan teman berdasarkan seberapa sering mereka menanggapi pesan atau hadir di acara tertentu. Akibatnya, hubungan yang seharusnya organik menjadi terukur, terkalkulasi, dan seringkali terasa berat. Ketika seseorang tampak kuat dalam konteks ini, ia mungkin sedang menahan rasa sakit karena merasa diabaikan, atau berjuang untuk tetap hadir meski kecewa oleh ketidakhadiran orang lain. Individualisme modern juga menanamkan anggapan bahwa setiap orang harus mandiri, mampu menghadapi masalah sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Dalam budaya ini, meminta bantuan dianggap sebagai kelemahan, dan mengungkapkan kesedihan bisa membuat seseorang dianggap kurang tangguh. Maka, banyak orang memilih menyembunyikan perasaan mereka, bahkan dari teman terdekat, memelihara luka sendiri sambil tetap tersenyum dan menawarkan bahu bagi orang lain. Disinilah kekuatan sejati muncul, pada kemampuan untuk tetap hadir dalam persahabatan, meski hati kadang merasa berat dan rapuh. Seseorang yang kuat dalam persahabatan bukanlah yang selalu menjadi pendengar, selalu menolong, atau selalu terlihat stabil. Ia adalah mereka yang tetap mampu memberi ruang bagi teman, tetap peduli meski sedang lelah, dan tetap percaya bahwa hubungan yang tulus tidak selalu sempurna, tetapi tetap berharga. Ia belajar untuk menerima ketidaksempurnaan manusia, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, tanpa kehilangan integritas dan kasih. Di era individualisme, persahabatan bukan sekadar tentang keberadaan fisik, tetapi tentang kesetiaan emosional, kemampuan untuk tetap terhubung, dan keberanian untuk tetap hadir meski dunia menuntut kita menutup diri. Seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak pernah merasa kecewa atau terluka dalam hubungan, tetapi karena ia terus percaya pada nilai persahabatan, dan tetap menaruh hati meski kadang harus menghadapi pengkhianatan, ketidakhadiran, atau ketidakpastian. Kekuatan sejati dalam persahabatan modern adalah keteguhan untuk tetap hadir, menjaga koneksi, dan memahami bahwa hubungan manusia bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketulusan dan keberanian untuk tetap peduli. Dalam dunia yang individualistis dan serba sibuk, mereka yang tetap berjuang untuk menjadi teman sejati adalah bukti bahwa kekuatan lahir bukan dari tidak terluka, tetapi dari keberanian untuk tetap berjalan bersama orang lain. Meski hati kadang menjerit dalam kesunyian. Perempuan modern hidup di persimpangan tuntutan yang kompleks dan kadang bertentangan. Dunia menuntut mereka menjadi mandiri, berprestasi dan produktif. Keluarga menuntut mereka menjadi pengurus rumah tangga yang sempurna. Masyarakat menuntut mereka tampil ideal, menarik, dan selalu siap menghadapi standar ganda yang seringkali tak masuk akal. Di tengah semua tekanan ini, perempuan tampak kuat bukan karena ia tak pernah terluka, tetapi karena ia terus berjalan meski hati dan raganya sering teruji oleh beban yang berat. Tuntutan modernitas memaksa perempuan untuk membagi dirinya menjadi banyak peran sekaligus. Pekerja yang kompeten, anak yang patuh, pasangan yang suportif, ibu yang penuh kasih, teman yang setia, dan terkadang juga diri yang masih perlu diperhatikan sendiri. Dalam praktiknya, semua itu berarti menekan rasa lelah,
menutupi keraguan, dan menahan emosi demi memenuhi ekspektasi yang tampak tidak pernah berakhir. Setiap senyum di depan umum, setiap kata baik-baik saja, seringkali menyembunyikan pergulatan batin yang panjang. Namun karena pilihan berhenti atau menyerah jarang tersedia, perempuan belajar untuk tetap berdiri walau nyeri terasa menyesakan. Tekanan ini juga diperparah oleh budaya yang masih menilai kesuksesan perempuan melalui lensa yang sempit dan tradisional. Seorang perempuan yang berkarir tinggi mungkin dianggap kurang feminin, sementara yang menekuni keluarga penuh waktu dianggap tidak ambisius. Kritik datang dari segala arah, dan seringkali perempuan menjadi juri bagi dirinya sendiri, menimbang setiap langkah, mempertanyakan setiap keputusan, dan menahan rasa bersalah yang tidak semestinya. Dalam kondisi seperti ini, tampak jelas bahwa kekuatan bukanlah ketiadaan luka, tetapi kemampuan untuk menghadapi penilaian, ketidakadilan, dan keraguan internal tanpa berhenti. Namun kekuatan perempuan modern juga lahir dari kesadaran akan nilai diri yang tidak tergantung pada pandangan orang lain. Ia belajar menetapkan batasan, menegaskan haknya untuk beristirahat, dan berani mengatakan cukup ketika tuntutan mulai melelahkan. Ia mengakui rasa sakit dan keraguannya tanpa merasa kalah. Dalam diam, ia membangun keteguhan yang tidak riuh dan tidak mencari pengakuan, tetapi kokoh dalam tindakan sehari-hari, menyelesaikan pekerjaan, menjaga keluarga, memelihara diri, dan tetap menatap masa depan dengan keberanian yang tak terlihat oleh dunia. Seseorang tampak kuat bukan karena ia selalu mampu menahan semua tekanan, tetapi karena ia memilih untuk tetap berjalan, walau langkahnya kadang goyah, walau hatinya pernah hancur oleh dunia yang menuntut terlalu banyak. Perempuan modern menjadi contoh nyata bahwa kekuatan lahir dari keberanian untuk tetap bertahan, tetap berjuang, dan tetap menghargai diri sendiri di tengah dunia yang sering lupa menghargai kemanusiaan. Dalam keteguhan seperti itulah, luka menjadi bukan penghalang, tetapi fondasi dari kekuatan yang nyata dan menginspirasi. Kegagalan dan kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Namun di zaman modern ini, keduanya sering dipandang sebagai aib, sesuatu yang harus disembunyikan, ditutupi, atau bahkan dilupakan secepat mungkin. Dunia mengajarkan kita untuk selalu menatap ke depan, untuk bergerak maju tanpa menoleh ke belakang, seolah kesalahan atau kehilangan bisa menghapus nilai diri. Padahal, seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak pernah gagal atau kehilangan, tetapi karena ia terus berdiri meski pernah jatuh, karena ia memilih untuk melangkah lagi walau hatinya pernah hancur. Setiap orang pasti pernah merasakan rasa sakit yang tajam ketika sesuatu yang berharga hilang. Pekerjaan yang diimpikan tidak tercapai, hubungan yang dicintai berakhir, kesempatan yang telah lama diperjuangkan musnah begitu saja. Dalam momen itu, dunia seolah menjadi tempat yang dingin dan sepi. Kita belajar bahwa tidak semua luka bisa segera sembuh dan tidak semua kehilangan bisa digantikan dengan kata-kata motivasi. Rasa sakit itu nyata, berat, dan kadang membuat langkah terasa mustahil. Namun di sanalah kekuatan sejati diuji, pada kemampuan untuk tetap membuka mata, tetap mengambil napas, dan tetap percaya bahwa hidup masih pantas dijalani. Proses bangkit dari kegagalan bukanlah sesuatu yang instan. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa malu, kekecewaan, dan keraguan yang menumpuk. Ia menuntut seseorang untuk menelusuri kembali jalannya, menerima kenyataan tanpa menghakimi diri sendiri, dan menemukan kembali tujuan yang mungkin sempat hilang. Dunia modern, dengan ritmenya yang cepat dan tuntutan yang tiada henti, seringkali membuat proses ini terasa lebih berat. Namun di tengah tekanan itu, mereka yang tetap bangkit menunjukkan bahwa kekuatan bukan diukur dari seberapa cepat kita pulih, tetapi dari seberapa konsisten kita memilih untuk tidak menyerah. Seseorang yang mampu bangkit dari kegagalan belajar banyak tentang dirinya sendiri, tentang batas ketahanan, tentang apa yang benar-benar penting, dan tentang kemampuan untuk menemukan harapan di tempat yang tak terduga. Ia menyadari bahwa kegagalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan guru yang paling jujur. Setiap langkah kecil setelah jatuh menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah hancur, tetapi tentang keberanian untuk tetap mencoba,
meski hati pernah terluka berkali-kali. Kehilangan mengajarkan pelajaran yang serupa. Ia mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu adil, bahwa kebahagiaan tidak selalu permanen, dan bahwa nilai diri tidak tergantung pada apa yang telah hilang. Dan justru dari kehilangan itu, seseorang menemukan kedalaman baru dalam hatinya, keteguhan yang lebih murni, dan kemampuan untuk menghargai setiap momen dengan lebih sadar. Pada akhirnya, bangkit dari kegagalan dan kehilangan adalah bentuk nyata dari filosofi hidup modern. Kekuatan bukanlah ketidakterlukaan, tetapi keberanian untuk tetap melangkah meski terluka. Seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi karena ia selalu menolak berhenti, karena ia percaya bahwa setiap luka dapat menjadi batu pijakan untuk langkah selanjutnya. Dan dalam keteguhan itu seseorang menemukan diri sejatinya, kuat, utuh, dan manusiawi. Di channel Arah Baru, kami ingin menemani Anda menapaki setiap luka, kegagalan, dan tantangan kehidupan dengan perspektif yang hangat dan reflektif. Bersama, kita belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak terluka, tetapi tetap berjalan walau terluka. Jika Anda ingin menemukan inspirasi, keteguhan, dan motivasi untuk terus maju, Arah Baru adalah tempat untuk menyalakan kembali semangat dan menemukan arah hidup yang lebih bijak. Jangan lupa untuk subscribe dan ikut berjalan bersama kami dalam perjalanan menuju keteguhan, keberanian, dan kekuatan yang sejati.